Suami terakhir. Bab 6431 Bab 6435 Bab 6431. Mendengar kata-kata Zhan Wuji, Stoner segera berhenti dan berkata tidak mengerti. Bos, anak ini gila dan kejam, dan dia dari gerbang terang bulan. Jika kita tidak membunuhnya, keberadaan kita akan terungkap. Ketika dia mengatakan ini, Stoner memelototi Daryl. Sial, anak ini belum pernah mendengar nama saya, jadi saya sangat malu. Jika saya tidak memberinya pelajaran, di mana saya akan meletakkan wajah saya di masa depan. Oh. Pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu masuk ke area kontrol akses gerbang terang bulan kami, dan masih ingin melakukannya. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak takut padamu. Mengatakan demikian, Daryl membuat postur berbalik dan berlari kapan saja, menunjukkan murid yang halus dengan jelas. Brengsek. Mendengar kata-kata Daryl, Stoner sangat marah. Pada saat ini, Zhan Wuji menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan. Karena orang ini adalah murid dari gerbang terang bulan dan bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini, dia pasti akrab dengan lingkungan di sini. Jangan sakiti dia, tangkap dia hidup-hidup untuk membimbing kita. Di matanya, membunuh seorang murid gerbang terang bulan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Hanya saja yang terpenting sekarang adalah menjelajahi istana ini dan menemukan susunan teleportasi. Ya. Mendengar ini, Stoner tiba-tiba menyadari, dan segera menepuk dahinya. Bos masih berpikir dengan hati-hati. Aku hampir ketinggalan acara besar bos. Setelah itu, Stoner menoleh dan menatap Daryl dengan galak. Nak, kamu beruntung hari ini. Jika bukan untuk membantu bos menemukan formasi teleportasi, aku akan melepaskan tulangmu satu persatu. Saat berbicara, Stoner menyapa beberapa teman dan dengan cepat mengepung Daryl. Apa yang akan kamu lakukan? Daryl tampak terkejut dan berteriak. Saya memperingatkan Anda semua untuk jujur. Jika tidak, saya akan membawa seseorang di gerbang terang bulan, dan Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Us. Suara itu jatuh, Daryl berbalik, dan dengan cepat berlari menuju aula samping di belakangnya. Pada saat ini, Daryl, berpura-pura menjadi murid biasa dari gerbang terang bulan, menghadapi situasi ini, jika dia tidak panik sama sekali, dan jika dia hidup dan langsung bertindak, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Tidak hanya itu, tapi Daryl juga menahan roh primordialnya, jadi Zhan Wuji tidak menyadarinya. Berhenti. Melihat Daryl bergegas ke aula samping, Stoner dan beberapa orang berteriak dengan marah, dan kemudian bergegas masuk dengan cepat. Zhan Wuji berdiri di sana, ekspresinya acuh tak acuh. Untuk berurusan dengan orang biasa seperti itu, Stoner dan beberapa orang sudah cukup, dan tidak perlu melakukannya sendiri. Di aula samping, Stoner dan beberapa orang bergegas ke aula samping dan melihat Daryl berdiri di dalam, bingung, dan mereka semua tidak bisa menahan tawa tiba-tiba. Nak, mari kita lihat kemana kamu pergi. Jujur, tuntun kami jalan, atau kamu akan jatuh ke tanah. Saat dia berbicara, Stoner mengeluarkan pisau panjangnya dan dengan cepat mengepung Daryl. Daryl tampak ketakutan dan berkata, Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku tidak akan lari. Setelah berbicara, dia berjongkok. Melihat dia dilunakkan, Stoner tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Saya pikir kamu memiliki banyak tulang punggung, tetapi ternyata itu adalah telur yang lembut. Sial, cepat berdiri dan pergi bersama kami. Setelah mengutuk, Stoner menendang Daryl. Tendangan ini tidak menyakitkan atau gatal bagi Daryl, tetapi membuatnya marah. Sial. Pahlawan benua 9 daratan dan guru kaisar surga, kini telah diberi pelajaran oleh beberapa pencuri Jiangyang. Namun, agar berhasil memasukkan Zhan Wuji ke dalam jebakan, Daryl masih menahannya dan segera mengangguk. Aku pergi, aku pergi. Setelah mengatakan itu,
Daryl berdiri dan mengikuti Stoner keluar dari aula samping. Bos. Di depan Zhan Wuji, Stoner tampak sombong. Sudah selesai. Anak ini kuat di luar, tetapi dia sangat lembut. Setelah mengatakan itu, Stoner menendang Daryl dari belakang lagi, dan berkata dengan dingin. Nak, tunggu apa yang diminta bos kami, kamu dapat melakukan apa yang kami inginkan. Jika kamu tidak berani mengatakan apa-apa, aku akan memenggal kepalamu sebagai sebuah tempat tidur malam. Ya, ya. Jawab Daryl dengan gemetar. Oh. Pada saat ini, Zhan Wuji mengangguk, lalu melihat ke atas dan ke bawah pada Daryl, dan berkata dengan ringan. Apakah Anda akrab dengan kelompok istana ini? Bab 6432. Sambil bertanya, Zhan Wuji diam-diam penasaran. Aneh. Anak ini adalah murid gerbang terang bulan, mengapa dia tidak memiliki kekuatan? Pada saat ini, Zhan Wuji tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Daryl, dan dia bisa menyembunyikan dan menahan kekuatannya, jadi dia tidak bisa menyadarinya sama sekali. Menghadapi pertanyaan itu, Daryl mengangguk dan berkata dengan tulus. Aku tahu sedikit. Bagus. Mendengar jawabannya, Zhan Wuji sangat bersemangat, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dan terus bertanya. Kamu adalah murid gerbang terang bulan, mengapa kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali? Saat berbicara, mata Zhan Wuji menunjukkan sedikit kecurigaan. Hoh. Merasakan keraguan Zhan Wuji, Daryl hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Zhan Wuji ini tidak terbatas, layak diikuti oleh Dewa Raja Hao Tian sepanjang waktu, dan kewaspadaannya sangat tinggi. Bergumam, Daryl berpikir sejenak, dan menjawab dengan jujur. Aku baru saja bergabung dengan gerbang terang bulan, dan aku belum diajari latihan, jadi aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Kewaspadaan Zhan Wuji terlalu tinggi, dan dia perlu mengarang alasan. Jika tidak, maka akan sulit untuk lulus ujian. Segera setelah Daryl berbicara, Stoner, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu pikir kami semua bodoh? Kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan gerbang terang bulan membiarkanmu menjaga di sini. Suara itu jatuh, dan beberapa rekan juga memandang Daryl dengan curiga, dan menjadi waspada satu persatu. Anak ini punya masalah. Mungkinkah dia bukan dari gerbang terang bulan, tetapi memiliki identitas lain? Aku tidak berbohong padamu. Menghadapi kecurigaan Stoner dan yang lainnya, Daryl dengan tenang berkata dengan wajah pahit. Omong-omong, saya tidak ingin tinggal di tempat sepi seperti ini, tetapi Master Sekte kami telah memberikan perintah, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Apa yang kamu tahu? Asteris. Ketika saya pertama kali bergabung dengan gerbang terang bulan, beberapa penatua berlomba-lomba untuk posisi Master Sekte. Beberapa pihak berjuang keras, menyebabkan gerbang terang bulan sangat menderita. Justru karena ini saya belum diajari latihan. Ternyata begitu. Mendengar kata-kata ini, Stoner tiba-tiba menyadari. Detik berikutnya, Stoner tidak bisa tidak bertanya. Jadi, noda darah di aula barusan ditinggalkan oleh pertempuran di antara para tetua gerbang terang bulan Anda. Iya. Daryl mengangguk dan tampak ketakutan. Pada saat itu, beberapa penatua berjuang sangat keras, dan beberapa penatua meninggal. Mendengar ini, Stoner tidak mengajukan pertanyaan apapun. Pada saat yang sama, Zhan Wuji tidak lagi meragukan identitas Daryl, dan benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Baiklah. Pada saat ini, Zhan Wuji memandang Daryl dengan nada bangga. Jangan bicara tentang pertanyaan ini. Izinkan saya bertanya sekarang, apakah ada formasi teleportasi di tempat ini? Ketika bertanya, Zhan Wuji tampak tenang di permukaan, tetapi matanya menunjukkan antisipasi. Hahaha. Pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan tawa diam-diam. Ternyata Zhan Wuji membawa orang-orang ini untuk menjelajahi kelompok istana ini untuk menemukan formasi teleportasi.
Sepertinya dia masih tidak tahu bahwa Dewa Raja Haotian dan aku ada di sini, dan dia ingin menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke domain dewa. Kebetulan formasi pesona Susian dikerahkan di taman sebelumnya, yang dapat membawa mereka ke situasi tersebut. Nak. Melihat Daryl tidak menjawab tepat waktu, Stoner memasang wajah dingin dan mengancam dengan kejam. Kamu sebaiknya tidak bermain trik. Jika kamu mengetahuinya, katakan dengan cepat, atau kamu akan mati jelek. Dengan mengatakan itu, Stoner melambaikan pisau panjangnya dan membuat gerakan pemenggalan. Glek. Daryl membuat tampilan yang sangat ketakutan, berpura-pura menelan air liurnya, dan melambaikan tangannya. Aku tidak tahu pasti, biarkan aku memikirkannya. Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl menggaruk kepalanya dan tampak seperti sedang berpikir keras. Daryl tahu betul di dalam hatinya bahwa Zhan Wuji sangat waspada. Jika dia langsung mengatakan bahwa ada formasi, dia pasti akan dicurigai. Di sisi lain, di aula samping di barat laut taman, Rose berdiri di sana, tidak bisa bergerak, wajahnya yang lembut sangat cemas. Terutama ketika dia berpikir untuk dipegang oleh Daryl sebelumnya, dia bahkan lebih malu dan marah. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Dia mengambil keuntungan dariku, dan meninggalkanku di sini. Berpikir untuk dirinya sendiri, Rose diam-diam mendesak latihan untuk mencoba membuka titik akupuntur. Bab 6433. Akhirnya, setelah 10 menit berlalu, Rose tersapu oleh titik akupuntur, dan dia menarik napas panjang lega. Omong-omong, teknik akupuntur Daryl diajarkan oleh Gui Guzi saat itu. Teknik akupuntur ini sangat unik dan sulit untuk dipecahkan oleh orang biasa. Tetapi sangat kebetulan bahwa latihan yang dilakukan oleh Nenek Safflower berasal dari Gui Guzi ribuan tahun yang lalu. Seorang praktisi dari benua 9 daratan secara tidak sengaja memasuki benua Tianxin melalui pusaran kekacauan. Ketika pembudidaya ini berlatih di 9 daratan, ia secara tidak sengaja memperoleh formula latihan yang ditulis oleh Gui Guzi sendiri, termasuk teknik akupuntur yang unik ini. Setelah tiba di benua Tianxin, pembudidaya menemukan tempat tinggal di pengasingan. Kemudian, Tuan Nenek Safflower secara tidak sengaja memasuki tempat pengasingan dan memperoleh set formula ini, yang telah diturunkan sejak saat itu. Meskipun Rose baru saja menjadi murid selama setengah tahun, dia sangat berbakat dan disukai oleh Nenek Safflower. 2 bulan lalu, dia memberikan formula ini kepadanya, jadi saat ini, dia membuka titik akupuntur dengan sangat mudah. Bajingan ini. Setelah bergegas melalui acu poin, bayangan Rose tentang Daryl muncul di benaknya, dan wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ketika saya menemukanmu, saya harus membuatmu terlihat baik. Setelah mengatakan itu, Rose mengepalkan pedang panjangnya, berjalan keluar dari aula samping dengan cepat, dan melihat sekeliling. Pada saat ini, Daryl ada di sini. Hei! 1 menit lagi berlalu dalam sekejap mata, Stoner menjadi tidak sabar, dan berteriak pada Daryl. Apakah kamu ingat, apakah ada formasi teleportasi di tempat ini? Dia mudah marah dan ceroboh, melihat Daryl berpikir sepanjang waktu, dia tidak bisa menahannya. Dasar idiot. Daryl memarahi diam-diam, dengan tampilan tertegun di permukaan, dan menepuk dahinya. Oh, aku memikirkannya. Sepertinya ada formasi besar di taman belakang, tapi aku tidak tahu apakah itu formasi teleportasi. Saat berbicara, Daryl diam-diam mengamati reaksi Zhan Wuji. Zhan Wuji, apakah kamu masih ingin kembali ke domain dewa? Bermimpilah. Mendengar ini, entah itu Zhan Wuji atau Stoner, mereka semua sangat bersemangat. Secara khusus, Stoner dan yang lainnya sangat bersemangat. Hahaha, itu bagus. Jika itu adalah susunan teleportasi, kami tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Zhan Wuji juga sedikit bersemangat, tetapi dia tidak menunjukkan identitasnya, tetapi mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo pergi, tunjukkan pada kami." Saat berbicara, Zhan Wuji sudah sedikit tidak sabar. Baik.
Daryl menanggapi dan bergegas ke depan untuk memimpin. Zhan Wuji dan Stoner mengikuti dengan cermat, tidak lupa untuk waspada di sekitar mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa sosok ramping dan menawan diam-diam mengikuti mereka beberapa puluh meter di belakang mereka. Ini adalah Ross. Bajingan ini. Pada saat ini, menyaksikan Daryl dan Zhan Wuji bercampur, wajah lembut Ross tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. Orang ini mengaku sebagai murid gerbang terang bulan, tampaknya palsu, sebenarnya, dia adalah pencuri Jiangyang. Pada saat ini, di dalam hati Ross, dia berpikir bahwa Daryl adalah kaki tangan Stoner. Dia memiliki pendapat tentang dia pada awalnya, tetapi saat ini dia berpikir bahwa dia telah tertipu, dan dia bahkan lebih marah. Ketika saya menemukan kesempatan, saya harus menyingkirkan kalian semua, bajingan. Pada saat ini, Ross bergumam pada dirinya sendiri, mengepalkan pedangnya erat-erat, dan dengan cepat mengikuti. Dalam sekejap mata, Daryl membawa Stoner ke pintu masuk taman. Di pintu masuk, Daryl menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura sangat panik. Ini taman. Kamu masuk, berjalan di sepanjang jalan batu, dan kamu akan segera melihat formasi. Saat berbicara, Daryl melihat ke taman dengan sedikit ketakutan di matanya. Daryl memikirkannya, dan kemudian menjebak Stoner dalam formasi, dan kemudian menangani Zhan Wuji dengan baik. Tanpa bantuan Stoner dan yang lainnya, Daryl memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Zhan Wuji. Sial. Melihat ekspresi mundur Daryl, Stoner tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Biarkan kamu memimpin. Omong kosong apa? Kamu pergi dulu. Aku tidak berani. Daryl berkata dengan wajah pahit. Di taman ini, ada serangga beracun di mana-mana. Beberapa teman sekelas saya terbunuh sebelumnya. Saya tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi saya tidak berani mengambil risiko. Bab 6434. Serangga beracun. Mendengar ini, ekspresi Stoner tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, Stoner berkata dengan kejam. Apa yang kamu takutkan? Kami di sini, masuk dan memimpin jalan. Pada saat yang sama, Zhan Wuji juga berkata dengan ringan. Jangan takut. Bahkan jika ada serangga beracun, kamu akan baik-baik saja dengan kami. Pada saat ini, Zhan Wuji tidak sabar untuk melihat formasi, jadi untuk sementara harus bergantung pada Daryl. Pada saat ini, Daryl berpura-pura malu dan menggaruk kepalanya. Sial, bagaimana cara memisahkan Zhan Wuji dan Stoner ini? Anda harus tahu bahwa meskipun formasi pesona Susian sangat kuat, Zhan Wuji telah mempelajari metode pembentukannya. Jika dia dan Stoner dibawa ke dalam formasi bersama, Zhan Wuji mungkin dapat segera memecahkan formasi. Sial. Melihat Daryl masih enggan untuk mengambil langkah, Stoner menjadi tidak sabar dan memarahi. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Bosku mengatakannya, apa yang kamu takutkan? Setelah itu, Stoner akan segera mulai. Sekelompok bajingan, mati. Namun, pada saat ini, teriakan centil datang dari belakang, dan kemudian, sosok ramping dan menawan terbang, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan cahaya dingin, dan dengan cepat menusuk Zhan Wuji. Ini adalah Ross. Persetan. Saat dia melihat Ross, Daryl tertegun, pikirannya sedikit linglung. Bagaimana dia datang? Tidak. Bukankah seharusnya dia masih berada di aula samping itu sekarang? Teknik akupuntur saya sendiri unik di 9 daratan. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya begitu cepat. Bagaimana wanita ini bisa dengan cepat membuka titik akupuntur? Untuk sementara waktu, Daryl kehilangan kata-kata, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa Master Ross, yang memiliki beberapa koneksi dengan Gui Guzi, secara alami bisa bergegas melalui acupoints. Oh! Merasakan bahaya datang dari belakang, Zhan Wuji mengerutkan kening dan kembali menatap Ross dengan tatapan jijik di matanya. Seorang wanita lemah berani menyerang saya. Mencari kematian.
Pada saat yang sama, Stoner dan beberapa lainnya juga memandang Rose. Hanya satu pandangan, mereka semua terpana, dan mata mereka lurus. Cantik. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan kecantikan kelas atas di tempat yang begitu sepi. Tampilan ini sangat sempurna. Pada saat ini, Rose bergegas ke depan, matanya tertuju pada Zhan Wuji, dan dia berkata dengan dingin. Kamu bajingan, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan melakukan semua jenis kejahatan. Hari ini, aku akan membunuh kejahatan di sungai dan danau. Suara itu jatuh, dan pedang panjang di tangannya secepat kilat, menusuk ke arah Zhan Wuji. Ketika Stoner menyakiti orang yang tidak bersalah sebelumnya, Zhan Wuji tidak pernah bergerak, tetapi Rose juga dapat melihat bahwa dia adalah pemimpin geng Stoner. Meskipun dia jarang menginjakkan kaki di sungai dan danau, dia juga tahu kebenaran menangkap pencuri dan raja. Astaga, jangan impulsif. Melihat adegan ini, Daryl sangat terdiam. Pada saat itu, dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Zhan Wuji adalah jenderal nomor 1 di bawah Raja Dewa Haotian, dan latar belakangnya tidak sebanding dengan orang di sungai dan danau yang masih muda seperti Rose. Sulit dipercaya. Melihat Rose menusuk dengan pedang, mata Zhan Wuji penuh dengan penghinaan, dia mengucapkan beberapa kata dengan dingin, dan mengangkat tangannya dengan lembut. Rose hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terbang keluar. Puff. Setelah mendarat, Stoner mengerang, wajahnya yang halus langsung pucat dan sangat lemah. Orang ini sangat kuat. Untuk sesaat, Rose menatap Zhan Wuji dengan cermat dan terkejut. Dia berpikir bahwa kekuatan orang ini mirip dengan Stoner, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan orang ini tidak terduga dan benar-benar di luar imajinasi. Melihat ini, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam. Wanita ini benar-benar impulsif, dan sekarang dia tahu dia menyesalinya. Bergumam dalam hatinya, Daryl dengan cepat menoleh, memikirkan tindakan balasan. Pada saat yang sama, Stoner juga diam-diam menyesali bahwa akan sangat disayangkan jika kecantikan seksi seperti itu dipukuli sampai mati oleh bos. Bos. Berpikir pada dirinya sendiri, Stoner tidak bisa menahannya untuk pertama kalinya, dia berjalan mendekat dan berkata kepada Zhan Wuji. Biarkan aku menangani wanita ini. Jangan khawatir, kamu bisa melakukannya sendiri. Saat berbicara, Stoner menatap Rose dengan tatapan membara, dan diam-diam menelan ludahnya. Sungguh seksi. Jika bisa menikmati kelembutan keindahan ini, ada baiknya segera mati. Bab 6435. Kamu bajingan. Melihat Stoner hampir ketagihan, Zhan Wuji sangat tidak senang, dan dia mengerutkan kening dan hendak merespons. Namun, pada saat ini, Daryl berteriak. Jika kamu mengalahkan wanita, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Suara itu jatuh, dan Daryl dengan cepat bergegas ke taman. Ide Daryl sangat sederhana. Dia memimpin Zhan Wuji dan Stoner ke formasi di taman untuk menyelamatkan Rose. Jika tidak, dia akan jatuh ke tangan kelompok orang ini, dan nasibnya dapat diprediksi. Melihat situasi ini, wajah Zhan Wuji langsung berubah muram. Ikuti anak ini. Pada saat ini, Stoner hanya memiliki wanita cantik di matanya dan tidak mau mengejar Daryl, tetapi dia harus mendengarkan apa yang dikatakan bos, jadi dia hanya bisa dengan enggan menjawab, lalu menyapa teman-temannya dan bergegas ke taman. Pada saat ini, Zhan Wuji menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju Rose. Kamu siapa? Ketika dia sampai di depan, Zhan Wuji memandang Rose dengan merendahkan, tanpa emosi dalam nada suaranya. Mengapa kamu mengikuti kami? Apa tujuannya? Nada suaranya acuh tak acuh, tetapi Zhan Wuji dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Merasakan aura kuat Zhan Wuji, Rose merasa gugup di hatinya, tapi dia masih menggigit bibirnya dan mendengus dingin, mengabaikannya. Zhan Wuji terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan setelah berpikir sebentar, dia dengan cepat melangkah maju dan mengklik titik akupuntur Rose, lalu berbalik dan memeriksa. Dalam hati Zhan Wuji,
wanita ini tidak mungkin sendiri, pasti ada kaki tangan lain. Saat ini, di sisi lain, Daryl bergegas ke taman, berhenti di pintu masuk formasi, berbalik untuk melihat cara dia datang, dan menunggu dengan tenang. Sial, hentikan bocah. Lari dan potong kepalamu lagi. Saya mendengar bahwa Stoner dan teriakan beberapa orang terus datang, dan setelah beberapa saat, beberapa orang mengejar pintu masuk formasi. Oh. Hanya melihat Stoner dan beberapa orang lainnya, Daryl mengerutkan kening. Sial, karena Zanwuji sangat berhati-hati, dia tidak mengejarnya. Anak baik, apakah kamu masih berlari? Pada saat ini, Stoner dan beberapa orang bergegas ke depan, dan ketika mereka melihat Daryl, wajah masing-masing mengerikan, dan kemarahan mereka melonjak. Terutama Stoner, saat ini, dia tidak sabar untuk segera membunuh Daryl. Jika bukan karena anak ini, saya masih akan mengagumi wanita cantik. Hahaha. Pada saat ini, Daryl kehilangan kegugupannya sebelumnya, tetapi tersenyum ringan dan berkata kepada Stoner. Aku bisa lari jika aku mau, bisakah kamu mengaturnya? Tidak ada Zanwuji saat ini, dan Daryl tidak perlu berpura-pura. Melihatnya berani berbicara kembali, Stoner hampir meledak karena marah, dan berteriak. Oke, bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghilangkan tulangmu satu per satu nanti. Ayo, bantu aku. Kata terakhir jatuh, Stoner memimpin dalam bergegas menuju Daryl. Beberapa rekan mengikuti. Oh, kamu ingin menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak. Dengan ekspresi lucu, Daryl berteriak, berbalik dan bergegas ke formasi. Omong-omong, dengan kekuatan Daryl sekarang, sangat mudah untuk berurusan dengan Stoner. Tapi memikirkan Zanwuji, Daryl merasa harus lebih berhati-hati. Masih berlari. Pada saat ini, Stoner dan beberapa orang sedang terbakar, dan ketika mereka melihat Daryl berlari ke dalam formasi, mereka tidak ragu sama sekali, dan langsung mengejarnya. Akibatnya, setelah memasuki formasi, Stoner tercengang. Mereka tercengang menemukan bahwa batu-batu yang ditempatkan di sekitarnya tampak hidup. Dan mereka dapat menangkap anak laki-laki di depan mereka setiap kali mereka melihatnya, tetapi pada saat-saat kritis, mereka akan selalu terhalang oleh batu-batu ini. Segera, Stoner dan beberapa orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin keluar, tetapi mereka semua tersesat dan tidak dapat menemukan jalan masuk. Hahaha. Melihat Stoner, mereka seperti lalat tanpa kepala, berputar-putar dalam formasi pesona Susian. Daryl menunjukkan senyum, lalu meninggalkan formasi dan bergegas keluar dari taman. Meskipun gadis itu impulsif, dia tidak bisa melihatnya disakiti oleh Zanwuji. Pada saat ini, Rose ada di sini. Zanwuji mencari-cari dan memastikan tidak ada orang lain, jadi dia kembali dengan cepat. Aku akan bertanya lagi padamu. Sesampainya di depan Rose, Zanwuji bertanya kata demi kata. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Apa tujuannya? Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu.